Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan ujian tengah semester kami dari mata kuliah e-Business. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Razak Al-Ghifari dengan NIM 23940340 dan rekan saya ada Muhammad Fikri Ardiansyah dengan NIM 23940318 dan yang terakhir ada Rico Fernando Octavio dengan NIM 23940357. Eh, Pertama, paparan materi akan disampaikan oleh Mas Fikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab terkait poin-poin dari hasil diskusi kami. Yang pertama terkait perkembangan e-bisnis saat ini dan untuk kedepannya. Untuk sekarang, e-bisnis berkembang sangat cepat karena adanya teknologi internet yang semakin mudah diakses. Banyak perusahaan sudah beralih ke sistem online, misalnya saja lewat marketplace seperti Tokopedia maupun Shopee. Transaksi jadi lebih cepat dan luas jangkauannya. Kedepannya, e-bisnis akan makin maju karena adanya teknologi seperti AI dan Big Data yang akan membantu memahami perilaku pelanggan, membuat promosi lebih tepat sasaran, maupun otom- otomatisasi operasional dalam suatu perusahaan. Contohnya saja dengan penggunaannya chatbot untuk melayani pelanggan 24 jam. Selanjutnya, adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap e-bisnis dan peran IoT dan AI. Selama 20 tahun terakhir, teknologi informasi membuat e-bisnis makin efisien dan praktis. Dulu, bisnis hanya lewat toko fisik. Sekarang, bisnis bisa lewat website ataupun aplikasi. IoT atau eh, Internet of Things membantu menghubungkan berbagai perangkat, seperti sensor gudang yang otomatis mencatat stok barang, sedangkan AI ataupun kecerdasan buatan membantu menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Hasilnya, proses bisnis jadi lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Mungkin sekian. Oke, terima kasih kepada Mas Fikri atas materi atau bagiannya yang telah dipaparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Riko. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Tajaka. Untuk bagian saya itu komponen utama dan tantangan implementasi bisnis. Yang pertama itu teknologi dan infrastruktur digital. Ini adalah fondasi teknik e-bisnis termasuk hardware seperti server, software seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan jaringan internet. Contohnya platform e-commerce seperti Spotify atau Amazon yang memungkinkan transaksi online. Yang kedua, ada proses bisnis yang terintegrasi. Komponen ini fokus pada alur kerja bisnis yang diadaptasi ke digital. Misalnya, integrasi antar departemen penjualan logistik dan keuangan melalui sistem otomatis. Yang ketiga, sumber daya manusia dan budaya organisasi. Orang-orang di balik teknologi termasuk karyawan yang terlatih, manajemen yang mendukung, dan budaya inovasi. Contoh, pelatihan karyawan untuk menggunakan tools digital seperti CRM, Customer Relationship Management. Lalu selanjutnya, em, pada bagian tantangan ini terdapat 5 tantangan yang tidak selalu mulus. Yang pertama, keamanan dan privacy data. Ini resiko cyber attack atau kebocoran data pelanggan tinggi seperti kasus hacking yang bisa merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, integrasi sistem lama dengan baru. Banyak perusahaan punya sistem legasi yang sulit dihubungkan dengan teknologi digital modern, menyebabkan biaya tinggi dan downtime. Yang ketiga, perubahan budaya dan resistensi karyawan. Karyawan mungkin resisten terhadap perubahan, butuh pelatihan masif untuk adaptasi. Lalu, slide selanjutnya. Pentingnya analisis proses bisnis dan tahapannya. Yang pertama ini,
eh, menghindari kegagalan implementasi tanpa analisa. Perusahaan bisa salah investasi seperti membeli software yang tidak cocok dengan proses existing atau biaya sia-sia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi bottleneck atau redundansi sehingga bisnis bisa dioptimalkan. Misalnya, mengotomatisasi proses manual yang lambat. Yang ketiga, um, align dengan tujuan bisnis, memastikan teknologi digital mendukung strategi perusahaan, bukan malah mengganggu seperti memprioritaskan customer experience. Yang keempat, mengurangi resiko, deteksi isu seperti keamanan atau skalabilitas lebih awal, menghindari masalah pasca launch. Lalu, tahapan-tahapannya sendiri ada 5. Yang pertama, pengumpulan data, identifikasi proses. Ini kumpulan informasi tentang bisnis saat ini melalui wawancara, observasi, atau review. Yang kedua, pemodelan dan analisis proses. Gunakan tools seperti BPMN, Business Process Model and Notation. Yang ketiga, desain proses baru atau to be design. Ini rancang versi ideal proses yang mendukung e-business seperti integrasi AI untuk prediksi stok. Yang keempat, evaluasi dan rekomendasi. Itu hitung manfaat versus biaya, simulasikan skenario, dan beri rekomendasi termasuk roadmap implementasi. Lalu yang terakhir, ada implementasi dan monitoring. Terapkan perubahan secara bertahap, lalu monitor dengan KPI atau Key Performance Indicator. Segitu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Tajaka. Oke, terima kasih kepada Mas Eko atas materinya yang telah dipaparkan. Selanjutnya dengan saya sendiri yang saya akan menjelaskan tentang konsep enforcement dan perannya dalam e-business. Enforcement adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memungkinkan perusahaan melakukan proses pembelian melalui platform digital. Dalam e-business, enforcement berperan penting untuk mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kesalahan manual. Sistem ini juga membuat perusahaan mampu melakukan pemilihan vendor secara objektif melalui data digital, sehingga kualitas dan efisiensi pengadaan dapat meningkat. Keuntungan utama dari penggunaan e-procurement ini adalah biaya operasional yang lebih rendah, proses pengadaan yang lebih cepat, pengendalian anggaran yang lebih baik, serta dokumentasi yang tersimpan otomatis dan mudah dilacak. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Slide selanjutnya, peran supply chain management atau SCM dalam e-business dan integrasi teknologi. Supplement chain management berperan untuk memastikan alur barang, informasi, dan layanan berjalan lancar dari pemasok hingga pelanggan. Dalam konteks e-business, SCM penting karena mendukung proses digital yang menuntut kecepatan, akurasi, dan koordinasi antar bagian perusahaan dan mitra eksternal. SCM membantu mengurangi keterlambatan, mengoptimalkan persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. E-business dapat meningkatkan efisiensi SCM melalui integrasi teknologi seperti Internet of Things, sistem ERP, dan data analis. Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memantau persediaan secara real-time, memprediksi permintaan, dan mengoptimalkan distribusi. Hasilnya, proses rantai pasok menjadi lebih efisien, responsif, dan hemat biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga laporan tahun ini dapat membuat perusahaan kita menjadi lebih baik. Mungkin presentasi dari kita cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.